sama siapapun ya. Kenapa 3 bulan nggak bisa tidur? Terus makan juga nggak. Kenapa nggak sayang? nafsu. Kenapa? Ada apa? 哇，你塊面紅晒。喂，Vicky 咧7號攞 visa， 邊個 Rich? Vicky 喎。哦，好7號攞 visa。好，mantap. Kenapa? Kan saya anaknya penakut, Iya sayang. terus juga pemalu. Kenapa? Saya di sini kan udah 4 tahun. 4 tahun di Hong Kong, terus? 4 tahun 1 majikan. 4 tahun 1 majikan, terus? Nah, dulunya saya jaga nenek. Mm-mm. Tapi nenek saya sudah meninggal. Mm-mm. Tapi masih dilanjutin sama majikan. Nah, salahnya saya tuh pas waktu nulis tambah kontrak itu loh, Miss. Mm-mm. Tambah kontrak itu saya sih salah. Saya menulis nama bapak saya, bukan suami saya. Mm-mm. Nah, terus saya juga lupa menulis PT. Mm-mm. Nah, terus kan saya tanya ke teman saya gitu kan. Saya 3 tahun lebih nggak pernah libur kan karena jaga nenek. Jadi saya cuman ya kenal lewat gitu aja kan. Nah, pegangan untuk nggak dengar soalnya. Terus? Nah, habis itu saya nanya, saya ini emang kesalahan saya sih, saya gitu. Terus teman saya bilang, nanti kamu bisa dideportasi sama KJRI waktu ganti paspor. Terus bisa juga kamu dipenjara atau didenda gitu. Ya jadi takut aja. Takut apa sayang? Karena bukan nama suamimu. Sebentar, waktu renew karena bukan nama suamimu. Gak ada masalah. Saya ganti nama bapak saya, anak bapak saya. Gak ada masalah sayang. Terus saya lupa nulis PT-nya juga. Gak ada masalah. Waktu renew apa itu? Renew visa atau renew paspor? Enggak, kontrak. Bikin kontrak. Loh, ya gak ada masalah dong. Paspormu mana sekarang? Paspor sama majikan saya nggak boleh megang. Takutnya kan saya nggak pernah libur. Takutnya kena mbak di luar. Takutnya kalau paspor saya dipinjam atau apa gitu. Betul. Takutnya begitu. Majikan saya nggak membolehin. Oke, sekarang yang kamu takutkan adalah karena kamu tidak nulis PT, tidak nulis itu. Benar nggak? Nggak ada masalah sayang. Nggak ada masalah. Kan PT itu terserah, cop-copannya kan beda. Tiap PT beda. Ini harus nggak perlu nulis. Kamu nulis bapak kamu nggak ada masalah. Nggak dideportasi kan? Enggak sayang, enggak ada. Kecuali kamu pakai nama palsu itu nggak ada sayang. Lo kadang-kadang tak tulis nama adikku juga boleh kok. Nggak ada. Maksudnya adalah waktu di debut data mau renew itu. Terus kamu tulis nama bapakmu. Nggak ada masalah. Iya, selama 3 bulan itu saya nggak bisa waktu ditinggal nenek saya juga nggak bisa tidur juga. Ya karena... Tuhan. Nggak ada apa-apa sayang. Sini tanganmu. Nggak ada apa-apa. Karena majikan ini sangat baik sama saya. Saya nggak ini. Kalau ada acara apapun saya diajak. Mau dia ulang tahun, mau dia liburan, saya diajak kemana-mana. Yang nakut-nakutin kamu siapa, Bu? Mbak yang lepasan masker ya? Mbak yang di luar katanya nanti dideportasi atau... Kamu nggak salah sayang, kamu nggak salah, nggak ada apa-apa. Siapa yang deportasi kamu? Nggak ada. Aku garansi kamu nggak deportasi. Kamu boleh nama bapakmu, ibumu, suamimu, atau adikmu. Itu terserah. Yang penting kenapa konsulat itu kalau kamu ada apa-apa, kalau kamu sakit, masuk rumah sakit, atau kamu ada kecelakaan, pihak dari agent termasuk saya bisa menelpon keluargamu di Indonesia. Itu aja. Jadi nggak ada hubungan dengan deportasi. Ini yang cerita ini siapa? Enggak kan, saya nggak pernah libur. Jadi saya tuh nanya gitu loh, ya ketemu mbak-mbak ya yang di apartemen gitu, ketemu gitu. Terus saya nanya, terus dia bilang nanti
pihak KJRI bisa deportasi kamu, terus nanti dari imigrasi atau polisi kamu kena denda, bisa dipenjara. Enggak. Aku garansi 100%. Kalau ada polisi nyari kamu cari aku. Enggak. Itu bukan kesalahan, itu bukan kriminal. Kamu boleh nulis bapakmu, ibumu, kakakmu, adikmu. Dalam tanda, kenapa? Karena di KJRI itu dibutuhkan siapa keluarga yang bisa dihubungin. Jadi tidak harus suamimu, tidak harus ibumu. Kalau kamu ada masalah keluarga, otomatis mungkin adikmu yang dikasih nama. Jadi nggak apa-apa. Yang penting nomor yang bisa dihubungin. Kamu nggak pernah libur sama sekali, sayang? Selama 3 bulan lebih saya nggak pernah libur. 3 tahun lebih saya nggak pernah libur karena majikan saya kan saya jaga nenek. Terus hari ini kok bisa keluar? Karena takut. Takut banget. Majikan saya tuh orangnya sangat baik banget, nggak pernah nyari saya, nyari pas waktu gajian aja, suruh ke rumahnya ambil uang gitu. Saya mau di rumah mau kemana itu ya nggak ini. Rumahmu mana di sini ya? Cingyi. Di Cingyi. Jadi kamu dari Cingyi ke sini nanya ini tuh apakah kamu dideportasi? Enggak sayang. Enggak, karena saya ingat perjuangan saya ke sini, Miss. Kenapa perjuanganmu? Dan waktu itu saya ke sini tuh tahun 2018, 2018 maaf. 2018 bulan 9 tanggal 14. Nah, waktu ke sini tuh maaf ya, saya kan ikut majikan satu ini. Emang dulu belum bisa terima saya gitu loh, Miss, pertama-tama. Nah, itu kan saya disuruh ngurus nenek di situ. Nah, neneknya itu juga nggak suka sama saya dulu. Jadi kamu berjuang berat sekali sampai nenekmu sayang sama kamu. Alhamdulillah. Terus di situ saya tinggal sama si Uce. Si Uce maaf ya, rada-rada gitu. Rada enggak jelas gitu. Iya, tapi pas pertama saya kesini tuh selama 4 bulan, saya tuh nggak tidur tuh kalau belum 3:30, belum boleh tidur, belum boleh mandi. Pagi? Iya, bangun jam 6 selama 4 bulan saya nangis. Terus udah nggak kuat, terus saya telepon ke agent saya. Terus agent saya bilang, kamu maunya apa? Kamu di sini maunya kerja apa? Mau kayak teman-teman kamu pasang foto di Facebook, seneng-seneng gitu, maunya gitu. Kalau mau kerja di sini ya harus begitu. Di sini orangnya keras gitu kan. Betul. Terus saya bilang, tapi saya nggak kuat. Kamu belum selesai potongan. Emang kamu mau potongan lagi? Dia bilang gitu kan, Miss. Terus udah gitu saya telepon ke almarhum bapak saya sama mama saya. Saya udah nggak kuat, Ma, udah nggak kuat. Yang kuat, Dok, yang kuat gitu kan. Oke. Kan saya punya 5 saudara, tapi maaf ya saudara saya emang buat makan aja susah gitu loh, Miss. Kamu orang mana, sayang? Orang Solo. Orang Solo, terus? Orang Solo. Terus saya berjuang, terus bapak saya bilang, kamu pasti bisa, Dok, pasti bisa gitu.